Saudaraku billah, masalah Palestina bukanlah masalah biasa. Ini genosida, bukan perang biasa, menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Sahabat billah rahimakumullah, pada akhir-akhir ini kita sedang mengalami kehebohan-kehebohan. Ada berbagai macam kehebohan. Yang paling trending topik hari ini adalah berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang bikin heboh. Pun demikian juga dengan adanya pesta ataupun event LGBT. Ini yang tentu akan membuat kita sesak dada ketika kita berbicara tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kasus-kasus dosa secara publik yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan dilindungi oleh negara misalnya. Ini yang kemudian perlu untuk memberikan tanggapan atau respon. Betapa tidak bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari munculnya berbagai maksiat dan dosa, bahwa dampak yang ditimbulkan dari berbagai maksiat dan dosa yang merebak di mana-mana ini akan berimbas kepada seluruh orang di tempat itu. Hatta di situ ada orang saleh. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah azab Allah itu akan mengenai satu negeri di sana ada orang saleh?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Termasuk sekalipun ada orang soleh di sana, maka azab Allah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Tentunya bagi orang soleh, bagi ulama yang berbicara, yang tetap memberikan respon, mengkritik yang baik terhadap kemungkaran yang ada, tentu hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan baik. Sebaliknya bagi para alim, para ilmuwan, para ustadz yang berdiam terhadap kemungkaran yang terjadi, maka hisabnya pun sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat billah rahimakumullah, bahwa ini bukan soal suka tidak suka, tapi ini berkaitan dengan maslahat bagi bangsa dan negara kita. Karena baik buruknya bangsa ini, negara ini akan tergantung pada baiknya generasi. Lalu kemudian jika negara ini justru memfasilitasi kontrasepsi, itu merupakan pintu masuk munculnya berbagai macam dosa yang sangat memprihatinkan tentunya. Nah, sudah barang tentu bahwa jika ini disiapkan bagi generasi muda,
termasuk bagi anak remaja sekolah. Dan ini akan berdampak pada kerusakan demi kerusakan yang akan terjadi. Kalau sebelumnya ini penyediaan alat kontrasepsi ini menurut Ibu Fadila Supari memang diberikan kepada remaja yang sudah menikah. Tapi kemudian hari ini justru juga diberikan kepada orang yang belum menikah, remaja maupun anak sekolah yang belum menikah. Sahabatillah rahimakumullah. Jadi kembali kepada permasalahan, kenapa kemudian kita sampai memberikan masukan-masukan, tanggapan-tanggapan yang baik. Ini menyangkut maslahat masa depan, nasib bangsa ini, nasib negara ini. Karena dosa itu berhubungan erat dengan musibah, azab yang menimpa suatu kaum, suatu negeri. Tidak jauh-jauh ketika gempa yang terjadi di Sulawesi, ya, di Pitobo namanya wilayah itu, habis dibolak-balikkan di situ. Ternyata di situ, menurut keterangan valid, informasi yang valid, bahwa di sana di Pitobo itu adalah ada berbagai macam dosa, transaksi dosa di situ ada. Kalau boleh dibilang itu Texasnya Amerika di sana. Terutama masalah LGBT yang marak di sana. Kehidupan bebas yang marak di sana. Yang kemudian ala kulli halin, musibah pun, azab pun dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Nah, ini yang kemudian tidak kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan dosa berhubungan dengan musibah, azab. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Melalui hal itu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Berbagai macam musibah, bencana, baik yang terjadi di lautan maupun di daratan, semuanya itu merupakan atas kerja, atas ulah tangan-tangan manusia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia ini mau kembali kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada aturan Allah. Agar kita kembali kepada aturan Allah, kepada sistem Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita ini adalah ciptaan Allah, made in Allah. Manusia itu harus kembali kepada sistem yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau baik hidup kita, kembali kepada Quran dan Sunnah. Itulah sistem. Itulah panduan utama manusia. Jadi kalau mau baik, mau berjaya, mau bahagia dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, kitabullah wa sunnah Rasulullah yang dipegang. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan yang apabila warisan ini kalian ambil, kalian jadikan sebagai pedoman hidup, maka aku jamin, aku pastikan kalian selamat selama-lamanya. Apakah itu? Ambillah Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup. Maka tanggapan tentang adanya peraturan pemerintah berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi ini yang kemudian akan memicu bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan kemudian hari bagi generasi bangsa, bagi generasi Islam.
bahwa di rumah betapa sulitnya mengatur anak bagi ibu, ya, bagi kedua orang tua. Lalu kemudian justru ada pihak-pihak yang justru membantu kerusakan bagi generasi muda. Nah, ini sesuatu hal yang tidak benar yang perlu diluruskan. Jadi ini bukan persoalan suka tidak suka, ya, tapi ini persoalan saya dan yang lainnya yang ikut menanggapi hal ini sedang mengingatkan nahoda yang berada di kapal bernama Indonesia. Jadi kita semua ini berada di dalam kapal besar bernama Indonesia, yang apabila nahodanya bermasalah, yang kemudian membuat kapal ini akan oleng dan tenggelam, apalagi sampai menabrak, itu yang perlu kami ingatkan agar kapal ini tetap berjalan mulus. Ya, bila perlu tidak ada kendala. Jika ada kendala, maka seluruh orang yang di kapal itu saling mengingatkan satu sama lain. Maka perumpamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bermaksiat itu ibarat sedang mengebor kapal. Kalau kapal dibor, lalu masuklah air dan karamlah kapal tersebut, lalu seluruh penumpang tersebut akan berpotensi mati. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nahoda tidak memperhatikan, membiarkan orang di bawah melakukan satu dosa atau kesalahan, maka sudah pasti bahwa akan mengakibatkan kapal ini akan oleng, lalu karam, lalu tenggelam, lalu binasalah semua. Jadi itulah dampak besar kenapa kita harus saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan satu sama lain. Karena tanda orang beruntung itu adalah, kata Nabi, wal asr, Allah bersumpah demi masa, semua manusia dalam kerugian besar. Manusia yang tidak mengingatkan, yang tidak beramal soleh, yang tidak beriman dan beramal soleh. Beriman, iman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya. Beramal soleh menurut Quran wa sunnah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua penganut agama di sini punya kitab yang mengajarkan maslahat, kebaikan. Kemudian saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ini perintah, bahwa tanda kalau kita mau beruntung, mau berjaya, mari kita teruskan saling menasihati. Dan inilah tujuan utama kenapa kita memberikan tanggapan atas lahirnya PP nomor 28 tahun 2024 berkaitan dengan pasal kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini bukan persoalan suka tidak suka kepada satu golongan, tapi ini merupakan tanda cinta kita kepada negara kita, bangsa kita, pemimpin kita, untuk mari kita sama-sama membenahi hal-hal yang tidak tepat, mana yang berlebihan agar kita kurangi, mana yang salah agar kita perbaiki hingga menjadi benar. Nah, ini yang kemudian harus semua pihak berlapang dada dan penuh kebijaksanaan. Apalagi memang pada akhir-akhir jabatan Pak Jokowi memang ya diperlukan perhatian serius untuk menciptakan karya-karya yang terbaik ya bagi negara ini. Itu pun kalau pemimpin hari ini mau
berniat baik. Tapi kalau jika tidak berniat baik, maka tentu akan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang mungkin akan terus mendapatkan responsif dari rakyat. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan menggelitik ketika merebah banyak hal, ya. Ada perjudian online, offline, ya, yang katanya di-backing oleh oknum berinisial T, ya. Siapa T itu bisa dilihat, bisa diakses, bisa dibaca kembali. Siapakah Mr. T yang dimaksud? Katanya kebal hukum. Nah, kalau ini kemudian yang terjadi, ya tentu kita jadi punya jawaban bahwa terhadap merebaknya judi online, ya ternyata ada pihak-pihak yang backup. Merebaknya berbagai macam maksiat seperti event-event LGBT yang belakangan ini muncul, merebak, menjadi heboh sedemikian rupa. Kenapa itu muncul semua? Kemudian orang-orang yang menghina nasab, mempersoalkan nasab habaib, dzurriyyah Nabi, yang bukan haknya. Ada si Imad yang sedemikian pongah dan tidak beradabnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian bahwa hal-hal yang seperti itu seakan-akan bebas tanpa disentuh oleh hukum? Sehingga kita jadi sangat menyesakkan ketika kita melihat kondisi negara kita, kondisi kehidupan ini semakin hari semakin memberatkan. Belum lagi memberatkan masalah ekonomi, ya. Belum lagi hal-hal yang mengkhawatirkan sekali kita tentang banyaknya TKA Cina, komunis yang masuk ke wilayah kita melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk bekerja sama katanya di bidang ekonomi dan lain-lain, yang kemudian memicu tanggapan-tanggapan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berisi kekhawatiran-kekhawatiran terhadap masa depan Indonesia di kemudian hari. Karena itulah, mari kita berlapang dada, mari kita bijaksana, mari kita bersatu padu untuk melihat fakta-fakta ini sebagai bagian daripada beban kita yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan, upaya-upaya manusia, upaya-upaya negara-negara di luar sana yang memang sangat berambisi untuk merusak kita dari segala sisi, dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya. Kita ingin digerogoti, ya, kita ingin dibentur-benturkan satu sama lain, yang kemudian akan mengakibatkan persatuan bangsa, persatuan umat akan terpecah belah. Inilah yang perlu kita terus usahakan dan antisipasi, dan terus kita berislah satu sama lain agar persatuan dan kedamaian di negara ini dan terus kita perjuangkan dan terus kita harapkan akan kondusif pada hari-hari ke depan. Karena kalau kondisi kita semakin tidak menentu, maka tentu saja para investor yang akan diharapkan mau berinvestasi ke Indonesia tentu akan berpikir 1000 kali, karena melihat kondisi carut-marut perpolitikan, sosial, budaya Indonesia yang tidak kondusif. Tentu bagi para investor akan sulit untuk memutuskan pilihannya untuk berinvestasi di Indonesia. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan jika ada khilaf, datangnya dari pribadi saya.
Saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.